Dan unik sekali terjadi dari dalam lapas yang ditipu orang yang bebas. Jadi orang yang tidak bebas di lapas menipu orang yang di luar lapas yang bebas. Ini unik bagi saya ini. Yang menurut temuan mereka adalah bekerja sama. Karena kalau nggak kerja sama nggak bisa dia. Si warga binaan itu. Hampir putus asa Republik ini membicarakan overcrowded di lapas. Meskipun nggak fair menyalahkan lapas. Karena Anda kan paling akhir hilir saja. Ini kan sumbangan trio yang paling hebat. Penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Bapak-bapak kan tidak bisa nolak gitu. Lapas-lapas kita juga bukan sekedar penderitaan yang kita dengarkan, tapi lahir warga-warga binaan yang berpikir jernih untuk bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Apalagi disumbangkan narkoba. Narkoba ini kejahatan global yang saya gambarkan seperti orang berlari di jarak jauh tanpa garis finish. Saya khawatir kita semua nanti frustrasi. Dan karena itu, ayo kita carikan jalannya. Kami ada tim, Pak. Kami ada tim untuk selalu mengikuti partai sosmed. Jadi yang Bapak sampaikan itu kami ada tim cyber kami. Jadi sampai saat ini, Pak, ada 22 yang sudah masuk ke Nusa Kambangan high risk, super maksimum security. Dan kemudian memang katanya berdampak terhadap masyarakat sehingga masyarakat sekitar itu komplain, ya, karena sinyal mereka juga terganggu. Dan itu sudah lama, Pak Dirjen. Maksud saya evaluasinya ini kapan gitu loh. Udah lama begini kok masih evaluasi begitu. Saya mau mulai dengan apa yang kita sebut tadi udah disampaikan, overcrowded itu yang memang itulah persoalan kita yang mengakibatkan overcrowded itu 92%, yang mengakibatkan pelayanan yang menjadi menurun, kesehatan warga binaan pun menurun, tapi tambahan juga adalah kejahatan-kejahatan baru bermunculan cepat sekali dengan modus dan teknologi yang canggih-canggih. Nah, dengan 3 posisi ini, maka dari sinilah kita merancang seperti apa ke depannya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya mau mulai dulu yang nomor 1 tentang kejahatan yang muncul di lapas. Umumnya kejahatan itu melahirkan yang kita sebut mengalir ke penipuan. Dan unik sekali terjadi dari dalam lapas yang ditipu orang yang bebas. Jadi orang yang tidak bebas di lapas menipu orang yang di luar lapas yang bebas. Ini unik bagi saya ini. Ya. Apa yang kita sebut dengan, kalau sebut kejahatan muncul tadi itu ya kita sebut organized crime ini di dalam lapas. Saya harus berterima kasih kepada masyarakat, terutama pegiat-pegiat medsos yang secara terbuka mengangkat isu-isu ini yang kadang kita nggak cukup tajam mata kita, tak cukup jeli perasaan kita menangkapnya dan mendengar masalah-masalah yang ada di masyarakat. Lewat hari ini, raker ini, saya ingin memberi terima kasih dan respek kepada medsos Twitternya Partai Sosmed yang mengangkat ini sangat tuntas. Yang menurut saya apa yang disampaikan Partai Sosmed ini penting saya sampaikan di sini dan perlu kita klarifikasi. Nah, apa itu? Ini yang kita sebut kalau bahasa di itu namanya love scam. Jadi bercinta atau menawarkan percintaan lewat scam tadi yang kita sebut PC itu ya, video call dan seterusnya. Sedemikian rupa canggihnya. Saya akan menyerahkan 1 set nanti ini yang saya print dari Twitternya Partai Sosmed untuk kita follow up. Karena data ini menurut saya akurat sekali menurut saya. Tetapi kita perlu memberi kesempatan ke teman-teman lapas untuk mengeceknya kebenarannya dan seterusnya. Data ini menarik sekali karena satu, pertanyaan-pertanyaan dasar yang dimunculkan. Mengapa mereka bisa melakukannya di dalam lapas? Itu pertanyaan dasar. Pertanyaan kedua, mengapa mereka bisa mendapatkan KTP-KTP palsu yang digunakan untuk mengelabui orang di luar? Dan macam-macam lagi. Sehingga tergoda dan percaya. Unik dan ajaib karena angka kerugian yang muncul yang bisa didapatkan, nanti saya berikan ini ya Dirjen Lapas, nama-namanya lengkap. Angkanya yang ini saja 489 juta
rupiah untuk satu nama saja. Dan seterusnya. Yang menurut temuan mereka adalah bekerja sama. Karena kalau nggak kerja sama nggak bisa dia, si warga binaan itu. Nah, para pihak di situ. Karena itu supaya clear pemetaan kita tadi yang pertanyaan ketiga dari pimpinan sidang mengenai optimalisasi tugas-tugas ini tadi, mari kita cek ini Pak. Tentu semua akibatnya mulai dari signal atau handphone yang ada di lapas. Muncul berkali-kali dalam sidang kita untuk mengejam atau namanya membuat no signal di situ. Tapi berakibat juga nanti kena tetangga sebelah. Itu juga soal. Nah, dengan signal yang cukup, HP yang ada, kemudian mereka memainkannya, ini luar biasa. Penghasilannya pun dibagi rata di sana. Nah, ini Pak Direkturnya hadir di sini. Ini menurut saya penting untuk di follow up. Nanti saya kasih datanya. Tentu ini masukan dari masyarakat, kontrol yang kita berikan kepada kita. Nah, Pak Silitonga, kalau itu poin kita, apa agenda kita 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun? Pertanyaan saya, bisakah tuntas 1 tahun ini? Kalau ini tidak usah 5 tahun lah. Kalau menurut saya, tidak juga 3 tahun, 1 tahun selesai. Apa yang terjadi dengan data itu? Misalnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat lagi data ini nggak hanya terjadi di satu lapas. Jadi yang kita sebut online scam ini ternyata kejahatan yang terus berkembang di negara ini. Bukti-buktinya itu menjadi perhatian kita di seluruh Indonesia, termasuk di ASEAN, diangkat dalam KTT ASEAN oleh Presiden Jokowi. Data yang didapat dari Kemenlu 3 tahun terakhir ada 1.841 kasus online scam. Dan jumlah tersebut diakui banyak yang berujung pada perdagangan orang. Itulah TPPO yang kemarin menjadi isu besar kita, pimpinan, yang diangkat oleh Presiden untuk memerintahkan buat Satgas. Yang saya telusuri dari online scam ini, ternyata paling banyak dilakukan di dalam oleh penghuni lapas. Ya, sejak tahun 2020, misalnya Februari 2020, 4 napi di lapas Simalungun melakukannya. Di Agustus 2020, lapas Delta Sidoarjo 4 orang. Lalu lapas Kerobokan Bali, Bagan Siapi-api, Pematang Siantar, Karangasem, Cipinang, Sukoharjo, rata-rata 1 dan 2. Lalu yang banyak itu Bojonegoro 4, Bandung di Jawa Barat, kelas 1 5, yang terbesar adalah lapas Gunung Sindur Jawa Barat, 9 napi. Baru bulan Mei yang kemarin yang kita pindah tadi. Ini adalah angka yang memang kita relevan dengan tadi yang diangkat Partai Sosmed. Ini masalah besar dan angka-angka kerugiannya besar sekali. Nah, oleh karena itu perlu ini Bapak-bapak Direktur untuk langsung terjun. Saya minta Pak Dirjen, ini program 1 tahun selesai ini, baru kita bicara nanti apa anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Taktik-taktik penipuannya juga banyak sekali. Oleh karena itu saya ingin juga bertanya, apakah dugaan yang disampaikan di akun ini, bagaimana tanggapan dari Kemenhumkam, terutama Dirjen Lapas. Lalu bagaimana dengan pemindahan 14 narapidana yang ke Lapas Nusa Kambangan? Apakah karena gara-gara itu nih? Dan kalau itu berarti bagus kan? Berarti ada reaksinya cepat. Yang kemudian menjadi poin adalah apakah blank area atau wilayah tanpa sinyal menjadi jalan keluarnya? Dan kalau itu ada nggak anggaran kita beli alat itu Pak? Kalau nggak ada kan harus dimasukkan, kira-kira begitu, yang terkontrol. Jadi kejahatannya berakibat pada penipuan. Yang sekali lagi saya ulang, ditipu dari dalam lapas yang tidak bebas, masyarakat yang bebas di luar lapas yang tertipu. Ini menarik ini. Nah, yang kedua, pimpinan dalam kaitan ini adalah master plan. Saya kemarin menyampaikan kepada Pak Menteri tentang usulan saya lapas yang ke tempat jauh perbatasan. Ini kaitannya dengan master plan. Apakah master plan kita 5 tahun ke depan ada pikiran ini atau tidak? Dalam penjelasan ini tadi saya belum melihat. Atau apakah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau saat Indonesia berusia 100 tahun, tahun 2045, lapas kita ini tidak yang seperti sekarang. Argumentasi saya pimpinan begini. Pertama, kalau kita lihat bentang wilayah Indonesia, panjang sekali. Kita nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Tentu jadi persoalan, ada pro kontranya. Persoalannya adalah akses untuk ke sana.
Itu juga soal. Karena itu perlu kajian yang memadai untuk itu. Nah, kemudian pembangunan lapas di perbatasan, saya ingin mengangkat ini contoh yang terjadi di Afrika dan di Amerika. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah terjadi di dunia. Yang disebut prison farm. Jadi lapas untuk pertanian yang mereka melakukan aktivitasnya. Untuk apa itu? Ya untuk tadi, masa iya 2, sekian triliun tadi untuk kasih makan? Bagaimana kalau mereka bekerja di sana sehingga anggaran kita nggak perlu di situ? Misalnya begitu. Jangan-jangan dia kerja di sana, di lapas itu 4 tahun dia bekerja, keluar dari lapas ada yang dibawa pulang ke rumah. Itulah pemasyarakatan. Dan kalau keluar dia baru kemudian menjadi mandiri. Bagi saya, lapas-lapas kita yang ada di kota-kota ini adalah warisan peninggalan cara berpikir Belanda untuk dalam konteks penjara. Hari ini kita ganti aja bajunya, namanya aja diganti lapas, tetapi hakikatnya tetaplah penjara. Nah, karena ngomongin master plan, Pak Dirjen, apakah ada pikiran kita ke depan? Saya minta ada master plan kita untuk Indonesia 100 tahun, mungkin punya prison farm ini. Uganda punya 24, Afrika Selatan punya 22, Amerika Serikat punya puluhan, Australia juga punya, United Kingdom juga punya. Artinya ini bukan sesuatu usulan saya yang baru, sesuatu yang sudah terjadi juga di dunia. Tentu ada pro dan kontranya. Disitulah butuh tim ini untuk melakukan kajian, persiapan, karena bicaranya master plan. Jadi pimpinan sebut bagaimana master plan, saya membayangkan sebuah jangka panjang yang kita harapkan bisa menyelesaikan hampir putus asa Republik ini membicarakan overcrowded di lapas. Meskipun nggak fair menyalahkan lapas, karena Anda kan paling akhir hilir saja. Ini kan sumbangan trio yang paling hebat, penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Bapak-bapak kan tidak bisa nolak gitu. Tetapi nggak bisa juga kita tolak dalam artian bagaimana jalan keluarnya kalau sudah sampai 92% over capacity itu. Sehingga saya minta Komnas HAM turun Anda. Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Kalau tidur saja sudah tak bisa kakinya lurus. Pelanggaran HAM itu hak-hak dia untuk menikmatinya. Nah, dengan demikian bagi saya grand atau master plan ke depan itu prison farm menjadi penting sekali, sebuah konsep yang memikat dan memberdayakan, tampil sebagai bintang yang bersinar di cakrawala pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, lapas bukan hanya menjadi sebuah lembaga pemidanaan, tapi menjadi lahan subur menghasilkan buah-buah penyembuhan. Karena kita negara pertanian. Para narapidana seperti petani memandangi ladangnya dengan mata penuh harap agar diberi kesempatan terlibat aktivitas pertanian dan peternakan. Kalaupun tak bisa seperti Pulau Buru, Bung Karno melahirkan ide-ide besar. Saya berharap lapas-lapas kita juga bukan sekedar penderitaan yang kita dengarkan, tapi lahir warga-warga binaan yang berpikir jernih untuk bangsa dan negara. Kira-kira begitu. Mereka akan merasakan setiap hembusan angin membawa harumnya kehidupan baru dalam proses rehabilitasi yang mengalir dan terintegrasi, mengembalikan martabat manusia yang terhempas, dan membimbing mereka untuk berjalan kembali di jalan keadilan. Ini minta maaf ini teman-teman kalau saya buat agak-agak kayak gaya-gaya Sumatera Utara di Asahan ini. Karena harus ada jalan pikirannya mengapa saya mengusulkan keluar dari kota. Dan jika dihitung seluruh aset lapas kita yang tadi jumlahnya sedemikian, satker kita 256, jangan-jangan ini cukup untuk menyelesaikan master plan kita 2045. Nah, itu pimpinan mengapa saya tetap meminta agar di master plan dalam rapat kita hari ini Dirjen Pas bisa menjawab kepada kita masuk atau tidak di jangka pertama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minimal di 1 tahun pertama dibentuk panitia tim untuk mengkaji ini, mengkaji kemungkinan membuat master plan ini. Kalau tidak Bapak Dirjen Pas, pimpinan, dari 5 tahun terakhir nggak kurang-kurang ini. Dan kita sudah seakan frustrasi, apalagi disumbangkan narkoba. Narkoba ini kejahatan global yang saya gambarkan seperti orang berlari di jarak jauh tanpa garis finish. Saya khawatir kita semua nanti frustrasi. Dan karena itu,
Ayo kita carikan jalannya, bagaimana master plan kita ke depan. Ini pandangan saya, ini pandangan dari fraksi Partai Demokrat pimpinan, untuk bisa menjadi acuan kita, karena kita tanyakan master plan, kita akan tagih itu supaya ada master plan-nya pada waktu yang sudah kita tentukan. Itu saja pimpinan, dan karena itu seluruh anggaran yang dimintakan, fraksi Partai Demokrat mendukung penuh, karena ini untuk melayani kepentingan publik yang tidak bebas dan yang sakit itu. Terima kasih pimpinan. Pak Hinca Panjaitan, penipuan dalam lapas, love scamming. Sampai saat ini Pak, bukan 14, sudah 14 tambah 15 tambah 7, berarti sudah 22 yang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dulu saya berpikir Pak, terima kasih Pak masukan dari bapak-bapak, saya berpikir bahwa narkoba saja yang menjadi mengganggu masyarakat, yang tentu semua mengganggu, tapi yang paling utama narkoba. Ternyata perkembangan sekarang ini, kami ada tim Pak, kami ada tim untuk selalu mengikuti partai sosmed. Jadi yang Bapak sampaikan itu, kami ada tim cyber kami tentang apa yang ada berita-berita di partai sosmed, sehingga benar kita lakukan tindakan, lakukan operasi, lakukan razia itu. Jadi sampai saat ini dari beberapa Pak, dari beberapa, dan kebanyakan memang ini perilaku berulang Pak. Ketika dia di kepolisian ditangkap, memang dia melakukan penipuan sama seperti ini. Nah, oknum-oknum juga yang memasukkan HP dan sebagainya juga kita tindak Pak. Jadi sampai saat ini Pak, ada 22 yang sudah masuk ke Nusa Kambangan high risk, super maksimum security. Nah, mudah-mudahan bertobat dia Pak. Kalau nggak bertobat lagi, one man one cell ya Pak. Biasanya bertobat itu bawa dari sana. Kemudian agenda dalam master plan ini, kami sudah pernah bicara lisan Pak kepada Bappenas, karena nanti tergantung lahan Pak kan ya, lahan dan lokasi. Dan pembicaraan ini sudah ada secara informal kepada beliau-beliau di Bappenas, deputi hukum dan HAM, kami bicarakan itu juga. Tentu Pak, kami terima masukan dari mereka juga terhadap anggaran, karena nanti kepada anggaran, kepada daerah, kepada wilayah, tempat tanah siapa diberikan atau tidak. Nah, di sini Pak nanti termasuk dari Menteri Keuangan. Tapi kami akan terus Pak untuk mendalami terhadap. Memang pemikiran kami juga sama Pak, kalau narkoba ditaruh di ujung-ujung sana itu Pak ya, dengan sekian, lalu taruh semua di sana Pak, tapi pemindahan 140.000 itu Pak, berapa duit Pak nanti memindahkan ke sana orang-orang itu. Ini juga jadi bahan pertimbangan dari Bappenas Pak. Nah, kemudian tadi lapas-lapas pertanian, kami itu ada beberapa jenis lapas Pak. Ada lapas super maksimum security, ada maksimum security, ada minimum security, dan ada lapas terbuka. Nah, lapas terbuka inilah yang isinya adalah warga binaan yang sudah menjalani 2/3 tadi, kemudian bekerja di sana tidak diawasi lagi, mereka melakukan pertanian, ada lahan yang besar, atau juga peternakan. Ini sudah dilakukan, ada di Nusa Kambangan Pak. Kemudian ada juga lapas terbuka di Ciangir Pak, Ciangir Banten Pak, sana itu kerjasama dengan tanah Pemda juga sama Pak. Itu ada pohon anggur, pohon markisa dari Medan, ada di situ Pak hasil-hasilnya. Itu adalah hasil dari para warga binaan, tapi tentu akan kita kembangkan Pak untuk sesuai dengan pemikiran Bapak. Kami akan bicarakan dengan Bappenas. Demikian Pak. Kemudian pimpinan, sedikit saja pimpinan, sedikit saja terkait dengan yang masih ini, yang master plan ini. Oh iya boleh. Izin pimpinan, apakah untuk tadi kejahatan yang pencurian tadi ada anggaran kita untuk membeli alat yang ZEM itu, yang menihilkan signal di setiap lapas? Sudah ada nggak anggarannya, atau ada rencana untuk itu atau tidak? Karena itu kuncinya. Terima kasih pimpinan. Ada yang sudah pernah kita laksanakan Pak, bekerja sama dengan Pindad, itu kita lakukan di Cipinang, di jam semua itu Pak. Ternyata itu tidak bisa kita buat lokalisir di dalam lapas itu saja, tidak bisa Pak. Tapi yang sebelah situ Pak, yang berdampak tetangga, RT, RW, lurah protes Pak,
protes. Sehingga ada evaluasi kami bagaimana caranya untuk tidak terganggu kepada masyarakat yang lain. Tentu anggarannya tidak langsung kepada itu saja Pak, karena anggarannya juga lumayan, tapi kerjasama pindad kami Pak. Kalau sama pindad kan lebih katakanlah negara sama negara Pak ya. Mereka juga sedang berpikir bagaimana mengelola lapas itu dengan jam yang hanya untuk bisa dalam lembaga pemasyarakatan. Wah, boleh sedikit Ketua? Terima kasih. Ada tambahan? Sedikit Ketua, yang disampaikan terakhir oleh Oh ya boleh, tadi PKS terlambat ini. Ya, saya ke Banggar Ketua. Ya, silakan Pak PKS. Soal pengacak atau pengacau sinyal itu sudah lama Pak Dirjen. Ya, di Lapas Cipinang itu sudah lama. Dan saya waktu itu juga tahu. Dan kemudian memang katanya berdampak terhadap masyarakat sehingga masyarakat sekitar itu komplain, ya, karena sinyal mereka juga terganggu. Dan itu sudah lama Pak Dirjen. Maksud saya evaluasinya ini kapan gitu loh. Udah lama begini kok masih evaluasi begitu. Saya pikir putra-putra bangsa kita terbaik yang bekerja di Pindad itu pasti mereka punya kemampuan untuk membuat itu Pak. Ya. Karena ini sangat membantu sebenarnya Dirjen ya untuk menertibkan lapas-lapas. Apalagi kita sadar bahwa hari ini ya di lapas itu juga nggak bisa kita pungkiri peredaran narkoba juga terjadi, transaksi narkoba melalui handphone atau melalui telepon dan sebagainya. Nah karena itu saya sangat berharap agar memang ini perlu untuk diadakan ya, terutama di lapas-lapas yang memang sangat beresiko, sehingga kemudian kita tahu ya melacak dan lain sebagainya. Jadi ini sudah lama Pak Dirjen, mudah-mudahan Pak Dirjen bisa mengupayakan dan menghadirkan pengacau ya sinyal dalam skala yang untuk hanya di lapas itu ya, tentu saja nanti ada waktu-waktu tertentu di mana sinyal itu dinormalkan kembali. Barangkali itu catatan saya terkait dengan masalah ini. Terima kasih Ketua. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2022 hingga 2023 Selasa 13 Juni 2023. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Dirjen Pemasyarakatan untuk membuat terobosan dan inovasi terhadap Master Plan Sistem Pemasyarakatan baik dalam tataran kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan overcrowding atau kelebihan populasi dan berbagai permasalahan di bidang pemasyarakatan, sehingga penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rekan-rekan anggota, ada yang perbaikan? Pak Dirjen, cocok ya? Berikut Mbak Rizka. 2. Komisi 3 DPR RI meminta Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan secara ketat terhadap resiko penyelundupan barang ilegal ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pengendalian narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan, serta menerapkan tata kelola SDM secara objektif dan tegas terhadap seluruh pelanggaran. Para anggota, cocok Pak Dirjen. Berikut Mbak Rizka. 3. Komisi 3 DPR RI mendukung usulan Dirjen Pemasyarakatan untuk membuka blokir maupun dukungan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, terutama yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak dasar dan hak warga binaan, pembayaran gaji pokok pegawai, pemenuhan peralatan dan fasilitas, pembangunan UPT untuk penambahan kapasitas hunian. Rekan-rekan, ini terkait dengan permintaan dari Dirjen PAS untuk melepas yang diblokir itu, yang blokir Bu Sri Mulyani. Ya, nanti kita tekan lewat pimpinan dan anggota Banggar ya. Setuju? Jadi kita paham kepentingan Dirjen PAS, ke depan Dirjen PAS paham kepentingan kita. Clear ya? Yes. Masih ada? Sudah ya? Begitu keputusan kita hari ini, saudara sekalian. Rapat kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.